Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penilai asesor sertifikasi dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan sejawat sekalian di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Solihah Yulatining Tias, PhD, dosen tetap pada program studi doktoral kajian strategik dan global di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan atau SPPB Universitas Indonesia. Video untuk kerja pengejaran ini saya buat, dokumentasikan, dan unggah secara khusus sebagai salah satu pemenuhan persyaratan utama sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada instrumen Pernyataan Diri Dosen atas Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pembelajaran. Melalui video komprehensif ini, saya bermaksud memaparkan secara akuntabel mengenai kesiapan pedagogik, penguasaan materi profesional, serta komitmen akademik saya dalam mengampu proses perkuliahan di tingkat pasca sarjana. Mata kuliah yang menjadi fokus dalam dokumentasi pengajaran kali ini adalah penulisan akademik untuk publikasi internasional atau Academic Writing for International Publication, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum program studi doktor, kajian strategik dan global di Universitas Indonesia yang diajarkan pada semester 1. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan didesain secara integratif untuk menjembatani mahasiswa S3 dari berbagai latar belakang lintas disiplin yang memiliki tingkat kemahiran berbahasa Inggris yang beragam. Struktur perkuliahan dilaksanakan secara terjadwal dengan total 14 kali pertemuan tatap muka, 70% offline, dan 30% online. Ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dikembangkan berbasis luaran konkret atau outcome-based education dan research-based learning. Guna memastikan kedalaman akademik di tingkat doktoral, kami menetapkan standar luaran yang tinggi dan ketat sebagai berikut. 1. Luaran ujian tengah semester. Mahasiswa wajib menghasilkan produk berupa writing literatur review yang komprehensif dan mendalam, yang disusun secara kritis dari minimal 100 artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi minimal terakreditasi Sinta II, serta jurnal internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q3 atau memiliki impact faktor minimal 1. 2. Luaran ujian akhir semester. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan full artikel atau manuskrip jurnal ilmiah yang utuh, orisinil, bebas dari plagiarisme, serta memiliki novelty yang kuat yang telah siap diajukan atau ready to submit ke jurnal internasional bereputasi target yang terindeks Scopus. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan satuan acara perkuliahan atau SAP telah kami klasterisasi ke dalam beberapa target capaian pertahapan pertemuan. 1. Tahap awal, yaitu pertemuan pertama hingga keempat, berfokus pada penanaman etika akademik global, taktik menghindari plagiarisme, penguasaan tools manajemen referensi, serta strategi merumuskan research questions dan menformulasi novelty penelitian. Tahap kedua, yaitu tahap menuju UTS, pertemuan 5 hingga ke-7. Berfokus pada teknik melakukan sintesis kritis terhadap literatur, yaitu kritik metodologi, pemetaan perdebatan teoritis, guna menyusun bab literatur review yang kuat berdasarkan analisis minimal 100 artikel yang telah ditentukan di awal. Berikutnya adalah tahap pasca UTS hingga UAS, yaitu pertemuan ke-8 hingga 16. Berfokus pada struktur anatomi artikel ilmiah internasional secara holistik, yaitu pada bagian Introduction, Method, Result, Discussion, and Conclusion. Teknik menyusun argumentasi akademik atau academic voice, cara menulis abstrak yang memikat reviewer, hingga simulasi proses peer review, serta teknik merespons komentar reviewer jurnal internasional. Sebagai bentuk objektivitas dan transparansi, indikator penilaian atau assessment kriteria dalam mata kuliah ini dirancang secara terukur untuk mengukur kemampuan kognitif dan psikomotorik mahasiswa yang meliputi 1. Ketajaman analisis kritis atau bobot tinggi, kemampuan mahasiswa mengekstrak, membandingkan, dan mengkritisi argumen dari minimal 100 artikel referensi saat UTS. 2. Orisinalitas dan novelty atau aspek krusial. Ketiadaan unsur fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme
serta kejelasan kontribusi kebaruan ilmiah pada manuskrip UAS. 3. Kesesuaian struktur GAP atau Guide for Authors. Ketepatan mahasiswa dalam menyesuaikan draft artikel mereka dengan gaya selingkung, struktur bahasa Inggris akademik formal, dan format teknis dari jurnal Scopus Target. 4. Partisipasi aktif dan peer review di kelas. Keaktifan mahasiswa dalam memberikan masukan konstruktif atas draft artikel rekan sejawatnya selama sesi workshop kelas berjalan. Dalam rekaman yang Anda saksikan setelah ini, saya akan menampilkan cuplikan proses perkuliahan real di kelas yang menggambarkan unsur DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Fokus materi pada cuplikan kali ini adalah tentang strategi penulisan artikel jurnal internasional. Saya berharap video pengajaran ini dapat memberikan gambaran yang utuh, jelas, dan komprehensif mengenai pemenuhan kinerja tridharma saya di bidang pendidikan dan pengajaran di Universitas Indonesia. Berikutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan rekaman proses perkuliahan blended untuk materi ini yang telah saya dokumentasikan sebelumnya di kelas penulisan akademik untuk publikasi internasional dengan topik strategi penulisan dan publikasi. Iya. Nah, ini salah satu tulisan saya di jurnal Sinta 4, kalau nggak salah. 4 apa Sinta 3, saya lupa. Kalau Anda perhatikan di sini untuk apa kesunatan dulu ya. Boleh tuh Bu, beliaunya sharing juga Bu. Kapan? Siapa? Boleh nanti kita undang. Pas metolik boleh tuh Bu. Boleh, nanti saya undang. Biasanya kan Bu Reni ada dosen tamu gitu kan. Nah, ini yang berkaitan dengan FGD tadi. Tadi kan Mbak Novita nanya, Bu, kalau FGD berarti kualitatif dong. Tadi saya bilang kan belum tentu. Nah, ini salah satu contoh. Karena waktu di FGD itu materinya mungkin seperti kualitatif gitu, tapi hasilnya FGD saja. Nah, ini contohnya ya. Ini judulnya, dari judul sudah kelihatan kalau kuali memang ya. Case study kan ya. Case study pakai studi kasus yang pasti ya. Ini judulnya. Ini dari hasil riset kalau ini. Cuman ini yang mau saya tunjukkan, coba mungkin Anda bisa lihat di sini di abstrak ya. Ya, the study investigates the impact of digital marketing training on rural economic development and women's empowerment in Lingi Village, Klaten ya. Conducted over 2 years. The research engaged 25 participants from various backgrounds, utilizing interviews and observations. Di sini saya menulis interview dan observasi. Tapi pada saat di lapangan, saya menggunakan FGD saja. Pada saat di lapangan. Jadi kalau pengambilan datanya FGD, belum tentu dalam penulisan kita bisa harus mengklaim FGD juga, belum tentu. Nah, kemudian berikutnya ya, drawing. Tapi bisa mewakili 25 partisipan itu. Iya. Dan berikutnya, drawing from marketing and women empowerment theories, the study explores how digital, dari mana kita tahu ini kualitatif, ini ya clue-nya. Study explores. Itu berarti sudah pasti kualitatif. Jadi kalau sekarang trennya, Anda terutama Anda yang S3 ya, kalau Anda menggunakan judul studi kasus, belum tentu itu kualitatif. Kalau Anda studi kasus bisa jadi metodologinya, penghitungannya menggunakan mixed method. Kuali ditambah kuanti. Kuantinya pun menggunakan regresi linear berganda. Bisa seperti itu. Itu bedanya S1, S2, dan S3. Karena makanya saya selalu menekankan di metolit ya, bahwa metodologi penelitian itu fungsinya hanya sebagai tools. Gitu. Hanya sebagai alat aja. Nah, setelah itu terserah Anda untuk mengkreatifkan ya, untuk memodifikasi dan kreativitas Anda masing-masing gitu ya. Nah, coba saya lanjutkan ya. Results, ya ini untuk results-nya ya. Results show improve digital literacy and business capacity, empowering women in economic activities. Ini sudah disebut ya. Saya lanjut ya, nggak disebut di sini. Berikutnya di hasil, kita langsung ke hasil ya. Oh, metodologi aja. Ya, ini metodologinya ya. Nah, ini kita baca bersama-sama ya.
This research was conducted over the past 2 years as part of collaboration between Deakin and UI ya, bla bla bla, nggak penting nih. Which runs the village. Ini data was collected through interviews and observations in Nglingi Village, Klaten Regency, Central Java. Jadi maksud saya begini, kalau Anda penelitian atau pengambilan data, Anda hanya menggunakan satu metode, yaitu FGD. Dan FGD mungkin bisa kita bagi-bagi. Misalnya FGD yang ini kelompok perempuan saja, yang ini kelompok bapak saja, yang ini kelompok anak muda. Tetapi nanti pada saat Anda menulis dalam bentuk artikel, sekali lagi kita bicara sekarang artikel jurnal ya, bukan proposal ya, atau bukan disertasi ya, bukan penelitian, tapi artikel jurnal. Waktu Anda menulis di artikel jurnal, itu bisa jadi Anda pecah menjadi 3 paper. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Contoh yang tadi Anda lihat di sini ada beberapa tulisan saya yang berkaitan dengan ini, itu ada minimal 3 artikel kan? Ini belum yang Scopus ya, Scopus sekarang masih proses, masih belum publish. Total itu, yang sudah publish itu ada 2, Scopus, yang 1, yang 2 masih total mungkin ada sekitar 5-7 artikel. Tapi itu kita hanya 1 kali pengambilan data. Begitu. Nah, karena ada beda lebih dari 1 artikel, maka Anda boleh atau bisa mengklaim metodenya beda-beda. Artikel pertama misalnya seperti ini, interview dan observasi. Nanti artikel kedua mengklaim menggunakan FGD. Artikel ketiga menggunakan mixed method. Seperti itu bisa, boleh. Terus bagaimana caranya, Bu? Tergantung dari novelty yang akan Anda klaim. Makanya kita cari novelty-nya dulu. Kenapa itulah tadi saya ceritakan bahwa kalau saya membimbing para mahasiswa itu justru saya memang ini dulu yang kita kerjakan. Kalau ini sudah selesai, artinya si mahasiswa tersebut atau Anda semuanya sudah menemukan novelty yang akan Anda tuju. Jadi ke belakangnya nanti, ke depannya nanti novelty apa yang ingin Anda klaim. Kalau itu sudah ketemu, maka Anda menulis proposal pun enak sudah. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan ya. In this study, a total of 25 informants and participants. Jadi kenapa informan dan partisipan? Sebelum lanjut, Bu. Iya, boleh Pak. Nggak apa-apa. Kalau tadi silakan. mengambil data, Bu, Hmm, apakah dari FGD atau yang lain, gitu. hmm. Pemahaman saya, apakah di dalam materinya itu 2 substansi yang akan kita ambil itu bisa dijadikan 1? Maksudnya? Satu topik yang sama. Makanya kalau pengalaman saya kemarin yang saya riset bersama dengan tim dari Australia ini, Deakin ini, tadi kita punya topik besar itu bisa tunjukkan ya. Saya sebenarnya masih ada. Saya share ya, supaya maksud saya Anda bisa mencicil dari sekarang itu sebetulnya, terutama kalau yang akan Anda riset untuk disertasi, itu sangat relatif dengan pekerjaan Anda. Contoh misalnya, Bapak siapa namanya? Nama Pak? Pak Arif misalnya, dengan juga Pak Agung juga sama kan. Nah, makanya saya selalu menyarankan di awal-awal kemarin kan ya, kalau yang berniat berganti judul untuk disertasi, kerjakan mulai sekarang. Saya begitu kan, jangan wasting time gitu. Oke, kalau gitu saya selesaikan dulu ini ya. Selanjutnya akan saya lihatkan tentang bagaimana cara menyiapkan riset ya. Ini saya selesaikan dulu. Ya, di sini kalau kita lihat ya, a total of 25 informants and participants. Kenapa ada kata informan dan ada partisipan? Kenapa kok tidak semuanya informants atau tidak semuanya participants? Karena untuk interview itu namanya kalau dalam proses metode pengambilan wawancara atau interview ya, itu ada 2. Yang pertama in-depth interview, yang kedua interview. Bedanya di mana? Kalau FGD itu semuanya interview, tidak ada in-depth interview di sana. Karena kan yang Anda tanyakan itu yang sifatnya general yang bisa dijawab rame-rame. Artinya itu permukaan aja gitu, tidak mendalam. Dan waktu yang Anda butuhkan pun tidak panjang. Mungkin maksimal 2 jam selesai. Kalau in-depth interview, dari hasil interview tadi atau FGD tadi, biasanya akan kita follow up. Oh, misalnya, Bapak saya pengen wawancara lebih lanjut dengan Bapak, khusus tentang masalah ini aja. Gitu. Itu namanya in-depth interview. Jadi ada kalanya FGD itu bisa kita follow up dengan menggunakan observasi dan in-depth interview. Itu Anda sudah berapa itu? Udah 3 metode itu sudah. Kalau nanti ada analisis dokumen, misalnya analisis kebijakan, ada lagi analisis kebijakan, analisis dokumen, 4 sudah metodenya. Yang terlambat minum jus dulu. Iya. Nah ini coba kita perhatikan di sini ya. Clue-nya. Jadi yang dimaksud informants di sini adalah yang diinterviewkan. Tadi kan kita klaimnya kan interview dan observasi ya. Kalau interview, maka orang-orang yang kita interview itu namanya informants. Tadi Bu izin yang in-depth interview dan satu lagi apa Bu yang In-depth interview. kan ada in-depth interview, satu lagi observasi, interview. satu lagi interview aja. Interview aja.
Nah, kemudian partisipan. Partisipannya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam FGD atau dalam observasi. Kan belum tentu yang orang kita observasi itu mereka ada di dalam FGD tadi. Makanya disebut di sini partisipan. Saya lanjut ya, coba contoh di bawah ini. Village head, kepala desa. Nah, as a local leader, nah ini. Kalau kita wawancara tersendiri dengan ini, maka namanya in-depth interview. Tapi kenapa di sini tidak saya pakai? Karena saya di sini data-data yang saya ungkapkan itu yang general aja, gitu. Yang untuk in-depth interviewnya saya simpan untuk artikel yang lain, gitu. Nah, kemudian ini SME entrepreneurs. Ini adalah para pengusaha atau MKM, pengusaha MKM ya. Community members, ini masyarakat yang di luar dua kategori ini. Ini kan ada 4 kategori ya. Kemudian yang keempat, Women's Group Representative. Ini pengelola pokja-pokja itu. Pokja-pokja perempuan. Ini kan kalau kita perhatikan sini sudah ada 4 tingkat ya. Ada 4 kategori kan Bapak-Bapak ya. Nah, kemudian di sini di result and discussion. Oke, di sini dulu nih. The participants' general characteristics included various educational backgrounds, with the majority having primary to secondary education, SD sampai SMP. They were all permanent residents of Nglingi Village, artinya penduduk tetap ya, with varying economic levels, but the majority came from low to middle income families. Participants were selected to encompass a broad representation of the village population to better understand the program's impact. After all data were collected, qualitative and descriptive quantitative. Tuh. Ya. Jadi pengambilan datanya semuanya full kualitatif. Tapi untuk pengolahannya, kita jadikan mix. Qualitative and descriptive quantitative data analysis was conducted. Qualitative analysis was performed to understand and explore findings from narrative and contextual perspective, while descriptive quantitative analysis was used to summarize and describe data in statistical and numerical forms. Kenapa? Ini jawabannya. This help provide a comprehensive overview of the program's effectiveness and the impact on the Nglingi Village community in Klaten. Coba kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya, thematic analysis ya, dari kualitatifnya. Di sini saya bagi jadi berapa tema ya. Here the summary of the main findings analysis from the field research. Yang pertama, increase digital marketing skills and digital literacy. Ya, ini temuan utamanya lah, gitu ya. Kemudian caranya nih, di sini analisis ya. Through digital marketing training, particularly for women, there has been an improvement in understanding and skills in using social media and e-commerce platforms to promote their products. Ya, saya skip saya ini ya. In-depth interviews. In-depth interviews revealed that participants directly benefit from this training in terms of increased income and access to wider markets. Jadi maksudnya gini, waktu di data, waktu di metodologi, kita menyebutnya kan interview dan observasi saja. Tapi pada saat di penulisan hasil, Anda boleh mengklaim seperti ini. In-depth interview ini artinya apa? Artinya Anda ada pertanyaan lanjutan. Artinya Anda interview lanjutan dengan kelompok tertentu. Tadi kan dibagi 4 kelompok ya, ada kepala desa, ada ini gitu kan. Nah boleh, seperti ini juga, cara begini bisa. Berikutnya, ini ya, saya lanjutkan ya. Tadi apa sih, saya ulang ya. In-depth interviews reveal that participants directly benefited from this training in terms of increased income and access to wider markets. Tanda petik, I can now sell my products online and reach customers from outside the village, said one participant. Jadi cara menulis di kualitatif seperti ini nanti kalau untuk artikel. Jadi ada kutipan, seperti kalau Anda membaca berita itu loh, kalau baca berita di koran, kalau sekarang online saya tahu ya, tapi kan masih sama ya. Kan ada kalanya misalnya berita memberitakan menteri membuka bla bla bla, menteri menyatakan ini, kan pasti bahkan nulisnya kan ada kutipan-kutipan seperti ini. Betul tidak? Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah minimal ada 2. Jadi kita sebagai penulis dalam menulis apapun, terutama dalam konteks akademis, tidak boleh beropini. Harus pure objektif. Terus caranya bagaimana? 1, dengan menggunakan kutipan seperti ini. Artinya ini bukan pendapat saya, ini loh ada yang ngomong begini gitu. Terus itu kan yang ngomong banyak. Gimana caranya kita memilih, Bu? Ya kita analisis dulu, baru kita ambil 1 atau 2 statement dari para partisipan yang kita ambil itu yang mensupport atau memperkuat argumentasi Anda. Jadi tujuannya kutipan ini ada 2. Yang pertama menunjukkan bahwa ini objektif.
pengambilan data di lapangan memang beneran ada gitu ya. Yang kedua, pendapat kita di atas tadi, analisis kita di atas tadi, yang kita mengklaim tadi ya, yang saya tadi mengklaim di sini ya. Sini kan saya mengklaim di sini nih. Ya, the participant directly benefited. Jadi maksudnya setelah dapat training mereka langsung nih dapat, saat itu juga dipraktekkan langsung dapat benefitnya gitu. Terus tahu dari mana nih ada yang ngomong begini? Bukan saya yang ngomong loh gitu. Tapi sekarang permasalahannya adalah, makanya kalau dalam kualitatif itu selalu menggunakan thematic analysis. Tematik maksudnya apa? Karena dari sekian finding, kita sendiri yang menentukan. Anda sebagai peneliti yang menentukan mana yang paling penting. Benefit yang paling penting mana dulu, baru yang paling tinggi, agak tinggi, terus dan sampai yang paling rendah. Kan begitu ya? Nah, cara menentukan paling tinggi ke rendahnya itu bagaimana? Sesuai dengan novelty yang akan Anda klaim. Ini kaitannya dengan abstrak tadi, kaitannya dengan judul tadi di atas. Ya, bisa lanjut ya. Meanwhile, ya, tadi kan kualitatifnya ya. Sekarang kuantitatifnya. Meanwhile, quantitative analysis showed that 80% of participants felt more confident in using digital technology for economic activities. Before the training, only 30% had basic skills in using computers and the internet. This indicates a significant improvement in participants' digital skills. Bisa Anda rasakan nggak? Kira-kira lebih bagus yang mana? Kalau kualitatif aja atau kita mix dengan kuanti seperti ini? Ya, lebih Bagus komplit ya. Iya kan? Ya, lebih Bagus komplit yang ya. Pak Ujo tadi kok. 2 hari ketemu langsung timpa. Iya. Itu saya tanya Bang. Datanya. Iya, itu saya tanya Pak Pujo itu. Pak Pujo itu bayar berapa? Saya pikir bayar karena kok langsung publish gitu. Pak Pujo itu bayar berapa? Nggak bayar Bu, free. Serius Pak? Nggak mungkin saya gitu. Ternyata free. Ternyata saya tanya teman-teman. Itu kemarin publish di Q4 bayar berapa? Maksudnya kalau bayar saya mau ikut urun gitu. Free kok Bu, itu beneran free. Iya free kok Bu. Wah hebat banget langsung publish gitu. Itu cuma dalam hitungan bulan aja itu publish. Ketiga, mungkin fokus ke ekonominya saja. Ini sebenarnya ada kaitannya. Jadi penelitiannya di lapangan ini sebetulnya ini adalah topik besarnya kita berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Tapi karena saya akan publish di jurnal marketing, makanya saya tidak sama sekali menyebutkan tentang konteks terorisme dan radikalisme tadi. Iya, betul. Coba sekarang akan saya buka ini ya, konteks payung besarnya ya, supaya ada gambaran yang harus Anda persiapkan dari sekarang apa gitu ya. Ini akan saya stop share dulu. Kayaknya ada yang bergabung. Ada yang bergabung. Mungkin masih belum ya. Di jalan soalnya. Iya, mungkin masih di jalan. Nggak apa-apa. Makanya ini saya mau gini, kita terangkan aja. Nanti kalau sudah banyak yang lebih ini, baru kita start menulis ya, nanti ya. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran blended yang telah kami laksanakan pada tanggal 20 April 2026 di kampus Depok, Universitas Indonesia. Sebagai bagian dari tata kelola perkuliahan yang accountable, saya ingin menjelaskan sistem assessment atau penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah ini. Perkuliahan ini dirancang dengan menggunakan pendekatan berbasis luaran atau outcome-based education. Oleh karena itu, di setiap minggunya, saya secara konsisten memberikan penugasan yang berbeda dan berkesinambungan kepada mahasiswa. Tugas mingguan ini dirancang khusus sebagai panduan bertahap atau step by step dalam penyusunan artikel ilmiah. Dalam implementasinya, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan progres penulisan artikel mereka di depan kelas. Setelah presentasi, saya membuka sesi diskusi untuk mendapatkan feedback atau masukan dari rekan-rekan mahasiswa lainnya. Pada bagian akhir, saya memberikan wrap-up berupa umpan balik komprehensif sebagai dasar bagi mahasiswa untuk merevisi dan melanjutkan penulisan artikel mereka ke tahapan berikutnya pada minggu depannya. Seluruh panduan dan rubrik penilaian mingguan ini dapat diakses secara transparan melalui LMS Emas UI. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp Group untuk berkomunikasi secara informal maupun formal, sehingga setiap saat mahasiswa bisa menanyakan sesuatu kalau mereka menemukan kendala dalam proses merevisi draft artikel mereka, dan saya pun bisa menjawab bahkan memberikan feedback secara tertulis di dalam grup tersebut, sehingga para mahasiswa yang lainnya juga bisa ikut belajar. Sebagai evaluasi akhir, keluaran untuk ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah ini bersifat mutlak, yaitu
Setiap mahasiswa diwajibkan mengumpulkan satu draft artikel ilmiah utuh atau full paper yang telah siap diserahkan atau ready to submit ke jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi minimal Q3. Berikut ini saya akan share atau tunjukkan salah satu final draft mahasiswa yang dikumpulkan untuk tugas UAS yang merupakan hasil dari proses pembimbingan selama 1 semester. Seperti Anda lihat di monitor, mahasiswa ini, salah satu yang bernama Arif Mahfudiharto, di sini sudah dituliskan jurnal target, yaitu Journal of Environmental Science and Sustainable Development. Ini adalah target jurnal yang akan digunakan untuk mensubmit manuskrip ini. Dan judulnya ini sudah merupakan hasil feedback saya hingga minggu terakhir sebelum UAS, yang mana biasanya saya memberikan target kepada semua mahasiswa untuk penulisan draft artikel jurnal, novelty-nya harus minimal C4. Jadi dalam ilmu taksonomi Bloom, saya biasanya mentargetkan minimal ada 3 pencapaian, yaitu yang pertama C4 atau analyzing, C5 atau evaluating, sedangkan C6 adalah creating. Kalau pada tataran penulisan artikel yang masih menggunakan literatur review saja sebagai sumbernya atau tidak ada primary data, biasanya saya membolehkan paling rendah atau the lowest level novelty-nya harus sampai pada pencapaian C4. Tapi pada contoh berikut ini, mahasiswa ini sudah mempunyai novelty pada level C6, yaitu creating. Coba kita perhatikan bersama. Judulnya adalah Women as Disengagement Agents, an Empirical Test of the Gender Responsive IDD Framework in an Indonesian Radicalization Enclave. Pada abstrak yang digaris tebal, di sini ditulis, addressing this gap, the present study develops a gender responsive interdimensional disengagement atau IDD theory. Inilah yang dijadikan sebagai novelty-nya. Berikutnya, pada bagian-bagian seperti yang Anda lihat, bagian pertama introduction, bagian kedua research gap and contribution, bagian ketiga theoretical framework, bagian 4 metodologi, bagian 5 result, kemudian bagian 6 model development, yang mana ini adalah penjabaran secara detail dan terperinci, tetapi singkat dengan wording yang sangat limited, yang lebih fokus pada novelty-nya yaitu sudah mencapai C6 tadi. Berikutnya pada bagian 7 discussion, bagian 8 implication, dan bagian yang terakhir atau 9 adalah conclusion, dan ditutup dengan references. Pada bagian references biasanya saya juga memberikan target sesuai dengan aturan prodi yang kami tetapkan bersama untuk semua artikel jurnal yang akan dinilai sebagai persyaratan ujian proposal maupun ujian hasil akhir adalah minimal harus punya 40 referensi. Sehingga peraturan itu juga saya berlakukan sejak semester 1 kepada semua mahasiswa. Oke, seperti yang kita lihat bersama tadi, di layar dapat kita lihat secara bersama salah satu draft artikel ilmiah mahasiswa yang merupakan hasil dari proses bimbingan dan penilaian berkala di kelas ini selama 1 semester. Melalui metode penugasan dan evaluasi yang terstruktur ini, mahasiswa pasca sarjana, terutama doktoral, tidak hanya menguasai teori secara kognitif, tetapi juga mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi akselerasi publikasi ilmiah global institusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada sesi perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.